Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Ilmakun Sadariun. Saya dari kelas BKA dengan nomor induk mahasiswa 200404500002. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang prosedur pengajaran remedial. Kata remedial berasal dari bahasa Inggris yang berarti bersifat menyembuhkan, mengobati, membetulkan, atau membuat menjadi baik. Hal ini berarti bahwa pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang bersifat menyembuhkan konseling sehingga menjadi lebih baik atau sembuh dari masalah pembelajaran yang dirasa sulit. Skema prosedur pelaksanaan pengajaran remedial. Yang pertama itu ada diagnostik kesulitan belajar mengajar. Analisis diagnosis kesulitan belajar adalah suatu proses pemeriksaan terhadap siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar, dan melalui kegiatan diagnosis guru akan mengetahui para siswa yang perlu mendapatkan bantuan belajar. Yang kedua itu rekomendasi. Penelaan kembali kasus dengan permasalahannya. Secara pokok, langkah ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih definitif mengenal karakteristik kasus serta permasalahannya, dan gambaran yang lebih definitif mengenai fasibilitas, alternatif tindakan remedial, dan yang direkomendasikan. B. Menentukan alternatif pilihan tindakan. Dari hasil penelaan yang dilakukan pada langkah pertama tersebut akan diperoleh kesimpulan mengenai dua hal pokok. Yang pertama itu karakteristik khusus yang akan ditangani secara umum dapat dikategorikan pada salah satu dari tiga kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama itu A. Kasus bersangkutan dapat disimpulkan hanya memiliki kesulitan dalam menemukan dan mengembangkan pola strategi metode teknik belajar yang sesuai efektif dan efisien. Yang kedua itu B. Yang bersangkutan dapat disimpulkan di samping memiliki kesulitan dalam menemukan dan mengembangkan pola strategi metode teknik belajar yang sesuai efektif dan efisien, juga diharapkan pada hambatan-hambatan nego-emosional, potensial, fungsional, sosial, psikologis dalam penyesuaian dengan dirinya dan lingkungan. Yang ketiga C. Yang bersangkutan telah memiliki kecenderungan ke arah kemampuan menemukan dan mengembangkan pola-pola strategi, metode, teknik belajar yang sesuai efektif, efisien, tetapi terhambat oleh kondisi ego-emosional, potensi fungsional, sosial, psikologis, dan faktor environmental lainnya. Yang kedua itu alternatif pemecahan mungkin lebih strategis jika melakukan cara berikut. Yang pertama itu langsung kepada langkah pelaksanaan pembelajaran remedial. Misalnya kasusnya termasuk kategori yang satu, pada langkah penelaan kembali kasus dengan permasalahannya. B. Harus menempuh dahulu langkah pelayanan BK sebelum lanjut ke langkah pelaksanaan pembelajaran remedial jika misalnya kasus termasuk kategori 2 atau 3 pada langkah penelaan kembali kasus dengan permasalahannya. Ketiga itu layanan bimbingan dan konseling psikoterapi. Langkah ini pada dasarnya bersifat pilihan, bersyarat ditinjau dari kerangka keseluruhan prosedur pembelajaran remedial. Sasaran pokok yang hendak dituju oleh siswa bebas dari hambatan dan ketegangan batinnya untuk kemudian siap sedia kembali melakukan kegiatan belajar secara wajar dan realistis. D. Melaksanakan pembelajaran remedial dengan terciptanya kondisi seperti digambarkan sebelumnya. Langkah pelaksanaannya pembelajaran remedial barulah dipandang tepat. Seperti telah dijelaskan, sasaran pokok dari setiap pembelajaran remedial ini adalah tercapainya peningkatan
prestasi dan atau kemampuan penyelesaian diri sesuai dengan kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Mengadakan pengukuran prestasi belajar kembali setelah pembelajaran remedial dilakukan, seharusnya dideteksi ada atau tidaknya perubahan pada diri siswa dengan melakukannya pengukuran kembali. Hasil pengukuran ini diharapkan memberikan informasi seberapa besar perubahan telah terjadi baik dalam arti kuantitatif maupun kualitatif. Mengadakan evaluasi dan radiognostik. Hasil langkah pengukuran prestasi belajar kembali harus ditafsirkan dan ditimbang kembali dengan menggunakan cara dan kriteria untuk proses belajar mengajar utama. Hasil penafsiran dan pertimbangan ini melahirkan tiga kemungkinan kesimpulan, yaitu yang pertama, kasus menunjukkan peningkatan prestasi dan kemampuan penyelesaian dirinya namun belum sepenuhnya memadai kriteria keberhasilan minimal yang diharapkan. 2. Kasus menunjukkan peningkatan prestasi dan kemampuan penyesuaian dirinya namun belum sepenuhnya memadai kriteria keberhasilan minimal yang diharapkan. Yang ketiga itu kasus menunjukkan perubahan yang berarti baik dari segi prestasi maupun penyesuaian dirinya. Tugas tambahan sasaran pokok langkah ini adalah agar hasil remediasi itu lebih sempurna dengan diadakannya pengayaan dan pengakuan berbagai bentuk cara dan digunakan, misalnya dengan cara penguasaan untuk memecahkan soal tertentu, pengajaran proyek kecil tertentu, atau membaca dan menganalisis artikel tertentu dan sebagainya. Hasilnya harus dilaporkan kembali kepada guru untuk dinilai seperlunya sebelumnya yang bersangkutan selesai atau diperkenankan melanjutkan ke program pembelajaran selanjutnya. Baiklah, sekian dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.